Maka pada ayat ini memberikan satu perbandingan tidak sama orang yang melihat dan orang yang buta, dan tidak sama orang yang melihat. Ini adalah satu misal yang bisa diartikan secara zahir. Ini sudah jelas bahwa orang yang tidak melihat tidak sama dengan orang yang melihat, baik di dalam perbuatannya dalam melakukan sesuatu, sangat jelas di sini. Kalau orang yang buta, ya untuk jalan saja dia harus meraba-raba, tidak tahu tujuan yang sebenarnya. Tetapi orang yang melihat dalam berjalan, dalam bekerja, itu sudah bisa jelas dan sudah punya tujuan yang pasti. Bisa juga ayat ini diartikan dengan buta hati, ya. Jadi tidak sama orang yang buta hati dengan orang yang hatinya melihat. Basir itu adalah melihat dengan benar-benar. Maka ini perbandingan antara orang-orang yang beriman dan orang kafir. Jadi yang buta bukan matanya, tetapi adalah hatinya. La ta'mal absaru allati fi sudur, dalam surat Al-Hajj, ya. Yang buta bukan matanya, tetapi hati yang ada di dalam dada. Maka orang-orang kafir ia tidak tahu, tidak bisa tahu yang dimaksud ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun sudah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya, karena hatinya sudah tertutup. Maka diberi peringatan ataupun tidak, itu sama saja, tidak bisa mengerti, ya. Sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sedangkan seorang yang beriman, mata hatinya melihat dengan terang. Mata hati orang yang beriman tidak bisa ditipu, sehingga dia mengetahui benar apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, dan dia fahami dan dia terima dan diamalkan. Itulah orang yang beriman. Maka orang yang beriman itu tidak cukup dilihat dengan hati atau mata, tetapi harus dipraktekkan dengan amal perbuatan. Maka kalau ada perintah dari Allah dalam Al-Quran atau hadis Rasul, orang yang beriman itu berupaya untuk segera melaksanakan ajaran-ajaran tersebut. Begitu juga kalau ada larangan dari Allah dan Rasulnya, maka ia tidak
tidak mau menjalankan sedikitpun, karena hatinya tahu bahwa larangan-larangan Allah itu pasti ada sanksinya nanti kalau itu dilakukan. Ini perbandingan antara orang yang buta dan yang beriman, artinya orang yang beriman dengan orang yang buta hati. Kemudian yang kedua masih berbicara tentang perumpamaan. Waladzulumatu walan nur. Waladzulumat, dan tidak sama dengan gelap gulita, walan nur, tidak sama dengan terang atau cahaya. Ini masih perumpamaan orang kafir dan orang yang beriman. Diumpamakan orang kafir itu adalah dalam kegelapan, sehingga di dalam kehidupannya di dunia ini ia selalu tersesat, selalu tidak bisa membedakan mana yang benar karena dalam keadaan gelap gulita. Nah, ini juga bisa dikiaskan dengan gelap hati. Orang yang gelap hatinya itu biasanya yang melakukan sesuatu tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana haknya dan mana yang bukan haknya. Ia tidak bisa membedakan, sehingga yang bukan haknya pun diterjang, larangan-larangan Allah pun diterjang, karena dalam hatinya juga gelap. Sedangkan orang yang beriman itu adalah an-nur, punya cahaya, jelas sesuatu itu mana yang harus dilakukan, mana yang harus ditinggalkan. Ayat yang ke-21 itu masih sama, waladzillu walal harur. Waladzillu, dan tidak sama yang teduh, walal harur, dan tidak sama yang panas. Harur itu bentuk jamak dari har. Tempat yang teduh itu orang bisa beristirahat dengan tenang, melepaskan lelah. Jadi orang-orang yang beriman itu pun akan merasa hatinya tenang, artinya merasa selalu dinaungi oleh hal-hal yang menyenangkan. Orang-orang yang beriman ia tidak selalu gelisah. Walal harur, dan tidak sama yang panas. Orang yang kepanasan ya selalu gelisah dan seterusnya. Begitulah orang yang beriman, ya selalu tenang, merasa sudah melakukan hal-hal yang baik untuk kepentingan hidup di akhirat, sehingga ia tidak merasa satu gelisah yang tetapi orang kafir itu selalu harur, selalu merasa panas, tidak ada ketenangan, ketentraman di dalam
hatinya. Karena orang kafir itu ya begitu, kalau berbuat dan ini tidak melihat apakah itu baik atau buruk, yang penting bisa melakukan. Di orang-orang yang suka ngentit, suka ini punya orang, maka hatinya tidak akan tenang, karena selalu merasa dibayang-bayangi, jangan-jangan nanti ketahuan. Itu Allah membuat perbandingan antara orang yang beriman dan orang yang kafir. Ayat berikutnya, wa ma yastawil ahya'u walal amwat. Wa ma yastawi, dan tidak sama, al ahya, orang yang hidup, walal amwat, dan tidak sama orang yang mati. Ya jelas ini ya. Orang yang hidup tetapi orang yang mati sudah tidak bisa bergerak, tidak bisa ini. Orang yang hatinya hidup, mata hatinya hidup, maka dia selalu melihat, mengintrospeksi apa yang dilakukan, yang diucapkan itu sesuai dengan ajaran Allah atau tidak. Sedangkan orang yang mati hati ya tidak bisa mempertimbangkan. Ya karena hati itu ya sesungguhnya dari kata qalbun, itu dari kata qalabun, artinya berbolak balik. Maka hati manusia ini akan mengalami pasang surut. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman seseorang itu kadang-kadang grafiknya naik, tapi kadang-kadang juga yang turun. Sahabat Abdullah bin Umar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, bagaimana hati itu mengalami surut dan bagaimana hati itu meningkat? Rasulullah mengatakan, yazidul qalb, hati akan bertambah keimanannya dengan melaksanakan hal-hal yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya, meningkat. Tetapi juga akan menurun dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang subhat, perbuatan-perbuatan yang tidak jelas halal atau haram. Melakukan perbuatan durhaka ini juga menunjukkan bahwa grafik iman seseorang itu turun. Maka dianjurkan Rasul berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wahai pembolak balik hati, kuatkan, tetapkan imanku atas agama. Jadi jelas orang yang mati, orang yang hidup dengan orang yang mati tidak sama. Orang yang mati ya sudah habislah segala urusan. Kalau mati yang sebenarnya ini sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau roh sudah keluar, maka tidak bisa melakukan
apa-apa, tidak bisa beramal dan tidak bisa berbuat jahat. Jadi tidak ada orang mati itu keluar menjadi hantu, menjadi pocong, berbuat jahat, nakut-nakuti orang. Tidak ada. Karena sudah alamnya berbeda. Jadi anak-anak jangan takut ada hantu, ada ini. Innallaha yusmi'u may yasha. Sesungguhnya Allah memberikan pendengar man pada siapa saja yasa yang ia kehendaki. Jadi apa? Subjeknya adalah Allah. Allah yang bisa memberikan pendengaran dan kepada siapa yang ia kehendaki. Kalau Allah menghendaki orang itu imannya kuat, ya Allah akan memberikan. Walaupun dia orang-orang yang sangat jahat, sangat menentang agama, tetapi kalau Allah sudah menghendaki dia bisa mendengar, artinya bisa mendapatkan hidayah, ya bagi Allah itu tidak ada sulitnya. Contoh yang klasik adalah Umar ibnul Khattab. Dia sangat benci kepada Rasul, kepada orang yang Islam, bahkan mengancam akan membunuh Rasulullah. Ketika di perjalanan menuju mencari Rasulullah dengan membawa pedang yang terhunus, ditanya oleh teman kafirnya, mau kemana Umar? Saya mencari Muhammad, akan saya bunuh. Umar, lihat keluargamu sendiri, adikmu sudah menerima Islam dan belajar ngaji bersama Muhammad. Dia langsung lari akan bunuh adik dan tetapi ketika adiknya membaca surat Toha, ya, Toha ma anzalnal Qur'ana litashqa. Aku tidak menurunkan Al-Quran itu untuk membuat orang susah. Maka Sayyidina Umar mendengar ayat itu langsung pedangnya jatuh dan minta kepada adiknya supaya diketemukan Nabi Muhammad karena dia ingin menerima ajaran Rasul. Ya. Jadi hidayah itu adalah otoritas Allah, bukan para nabi, para wali, apalagi manusia biasa tidak akan bisa memberi petunjuk. Kasus Abu Thalib, paman yang mendukung perjuangan Nabi, tetapi ia tidak bisa menerima hidayah karena dia tidak mau beriman. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Wa ma anta, dan tidak pula engkau Muhammad bimusmi'in, bisa memberikan pendengaran man fil kubur, orang yang ada di dalam kubur. Jadi apa? Memberikan pendengaran atau ini itu adalah juga otoritas Allah. Ini bukan berarti Nabi tidak bisa mendengar. Ada orang yang sudah terkubur, Nabi mendengar sambatnya. Itu adalah yang termasuk apa? Mukjizat.
mendengar seorang kuburan orang tua, satu perempuan tua, ditanya, kenapa kamu menangis? Ia menjawab yang bapak itu, karena saya habis disiksa malaikat. Sedangkan ibu, kenapa? Saya ini adalah waktu di dunia suka membuat fitnah, adu-adu dan seterusnya. Kemudian Rasul ditanya, kenapa sampai begitu ya Rasul? Rasul menjawab, di antara penyebab dari sebab-sebab yang banyak orang diazab di kubur itu adalah min firosil baul, karena ketika kencing tidak disucikan. Ya. Baik, sampai di sini dulu. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.